Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sobat Zero to Zero, pagi hari ini saya hendak mengajak kita untuk membaca di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-17 ya, dan seterusnya. Judul perikopnya adalah Yesus dan Hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian pada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya perhatikan akhir-akhir ini ada beberapa pengajaran yang hendak mengajak kita untuk kembali kepada hukum Taurat, kepada hukum perjanjian lama, ya. Jadi saya memperhatikan ada beberapa teman-teman baru di Facebook yang dengan semangat yang berkobar-kobar terus menyaksikan, men-sharekan pengajaran mereka untuk kita kembali memperhatikan dan mengerjakan hukum Taurat. Ya, ada beberapa yang mengajak kita untuk kita memakai nama Yehovah, Yahweh, atau Yeshua HaMashiach, ya, sudah tidak lagi mau menyebut Yesus Kristus, ya. Dan saya sebenarnya senang saja ya dengan semangat orang-orang seperti ini. Tetapi yang saya sesali adalah mereka mudah sekali untuk menghakimi. Mudah sekali untuk mengatakan bahwa kita yang masih menyebut kata Allah, ya, masih menyebut kata Yesus ini pantas untuk masuk neraka. Nah, ini saudara yang saya tidak suka gitu ya. Jadi saya sendiri bersikap toleran terhadap orang-orang atau teman-teman baik dari seks Yehova, dari Mormon. Saya berteman dengan beberapa orang di antara mereka, ya, dan saya mengambil nilai-nilai baik dari hidup mereka. Tetapi saya sendiri berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dan bagaimana waktu saya sendiri diselamatkan oleh Tuhan. Kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu tidak mau disembah kecuali dengan nama Yahweh, buat saya itu kita menafikan pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Karena jelas di loteng Yerusalem pengalaman yang dialami oleh rasul-rasul, orang-orang yang mendengar mereka berbicara dalam karunia bahasa roh, orang-orang dari negara-negara Arab, dari beberapa negara-negara di Eropa, di Rusia, dan dari negara-negara timur, mendengar bahwa rasul-rasul itu berbicara mempermuliakan Allah dengan bahasa-bahasa mereka sendiri. Itu berarti mereka tidak mendengar rasul-rasul itu menyebut nama Allah itu dengan bahasa yang ada di Israel atau bahasa Ibrani saat itu, tetapi dengan bahasa mereka sendiri. Mereka mendengar rasul-rasul itu mempermuliakan Allah. Saya percaya Allah pencipta bahasa-bahasa di dunia ini, dan Allah mengerti segala bahasa-bahasa di dunia ini. Jadi terlalu naif kalau kita katakan bahwa Tuhan hanya mau disebut dengan nama yang mereka sebut adalah nama asli Tuhan di dalam bahasa Ibrani. Ya, nanti kita akan terjebak kepada eksklusivitas seperti saudara-saudara sepupu kita ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat, firman Tuhan ini katakan, Yesus katakan bahwa selama langit dan bumi ada,
hukum Taurat ini tidak akan pernah ditiadakan. Bahkan salah satu titik, satu iota pun, satu tanda baca sekalipun, ya, tidak akan ditiadakan, ya, atau tidak akan dibatalkan sebelum semua apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu terjadi. Nah, tetapi firman Tuhan juga mengatakan pada kita bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melaksanakan hukum Taurat. Kalau kita mau mengerjakan hukum Taurat sepenuhnya, itu bagus. Tapi tidak ada seorang pun di dunia ini bisa melaksanakannya, kecuali Yesus, Tuhan kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, melakukan hukum Taurat itu benar. Tapi menghakimi dengan atas dasar hukum Taurat itu tidak benar. Jadi yang saya lihat justru yang diambil orang-orang ini yang mau membawa kita kembali pada hukum Taurat, justru semangat penghakiman, semangat untuk menghukum, ya, orang yang tidak sejalan dengan mereka. Nah, jadi kalau kita bersemangat untuk mengerjakan Taurat, itu hal yang benar, karena firman Tuhan ini katakan, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hanya Yesus satu-satunya yang dapat menggenapkan hukum Taurat itu. Dan saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, sebenarnya secara otomatis kita sudah terhisap di dalam orang yang melaksanakan hukum Taurat. Yesus mengatakan kepada kita, hukum Taurat itu terhimpun di dalam dua hukum yang utama, yaitu kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi disinilah tersimpun seluruh hukum Taurat itu. Kalau kita ada di dalam Yesus, maka kita otomatis akan mengenapi hukum Taurat. Mengapa? Karena Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi. Saat kita mengasihi, saya percaya kita tidak akan membunuh orang lain. Saat kita mengasihi, saya percaya kita tidak akan melukai hati orang lain. Saat kita sungguh-sungguh mengasihi, kita akan mengerjakan segala apapun yang kita mau perbuat kepada orang kita kasih dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap kekuatan kita. Baik kita mengasihi Tuhan ataupun mengasihi sesama manusia. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, mari lakukanlah, jalankanlah hukum kasih itu di dalam kehidupan kita. Siapapun yang mengasihi Tuhan tidak akan melukai hati Tuhan. Siapapun yang mengasihi Tuhan akan mengasihi sesamanya manusia. Terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.